Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu wa asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat beriring salam tak lupa tercurahkan kehariban Nabi besar kita Nabi Muhammad. Berkat beliaulah kita bisa merasakan manisnya Islam dan iman pada kesempatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Hendy Sopian selaku pemateri pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan berkaitan dengan KUR ya. Yang saya hormati Bapak Aisarul Hamzah selaku tenaga ahli Bapak Primus Justisio Komisi 6. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman semua peserta kegiatan IKM yang mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat. Gimana kabar? Tetap semangat semua? Mantap. Ini calon-calon para wirausaha ya, yang sekarang sudah pemula nih, mudah-mudahan menjadi menengah. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Pertama saya akan membacakan kegiatan pada kali ini sebagai moderator. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua saya akan membacakan profil dari pemateri pada siang kali ini. Pemateri kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hendy Sopian BWA. Beliau kelahiran Bogor pada tanggal 7 bulan 1 1976 yang beralamat Jalan Bambu Ori 4 nomor 20 Taman Yasmin ya Pak ya, 0709, asli orang Bogor asli ya Pak ya. Tahun riwayat pendidikan 1988 lulus SDN 1 Liwiliang. Tahun 1991 lulus SMPN Cibungbulang Bogor. Tahun 1994 SMAN 2 Bogor. Tahun 1997 D3 Unpad Bandung. Tahun 2023 ILUM ya Malaysia jurusan administrasi bisnis ya. Perlu saya sampaikan beliau adalah kepala cabang BPRS Amanah Ummah yang berlokasi kebetulan yang Kota Bogor Bapak Hendy ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya teman-teman ini yang sudah berwirausaha, bahkan mau berwirausaha, kira-kira apa dulu? Apakah modal dulu? Apakah kemampuan dulu? Apakah skill dulu? Apakah kira-kira apa dulu nih? Nah teman-teman rasa-rasanya kita selalu berpikir modal dulu nih, padahal tidak demikian. Nah untuk menjawab itu kita sampaikan pada kali ini pematerinya adalah orang yang benar-benar nanti kedepannya mudah-mudahan bisa membiayai kita dalam membina usaha-usaha yang baru kita. Nah, beliau inilah yang rasanya pas buat kita, kebetulan orang Bogor, kita juga domisili Bogor, mudah-mudahan bisa membantu permodalan kita, yaitu BPRS Bank, apa Bang? Bank? Oh gitu ya, berarti langsung hafal ya. Kalau di kabupaten ada juga ya PDPK kan gitu ya, ada juga BRI yang KUR dan sebagainya. Nah inilah nanti yang mudah-mudahan bisa membantu kita ke depannya. Saya rasa cukup sekian pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Haji Hendy untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak moderator kita pada acara hari ini Bapak Suwardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diafkan dulu aja, diafkan dulu. Jangan dulu dimulai. Ya, baik. Saya tadi mendengar kayaknya jawabnya agak kurang semangat itu. Apa karena kekenyangan atau karena hujan itu? Jadi pada ngantuk ya. Mungkin kekenyangan ya. Saya ulang sekali lagi, saya doakan yang jawab salam saya didoakan masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Usahanya semakin sukses, semakin barokah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Sahibul Bait sekaligus tuan rumah dan penyelenggara acara IKM Pak Suwardi ya. IKM, yaitu yang pertama yang ingin saya sapa adalah yang saya hormati sahabat saya Bapak Primus Justisio, atau biasa saya memanggil beliau Kang Primus, juga dengan seluruh tim ataupun reng-rengannya termasuk Kang Ai sahabat saya. Yang kedua juga yang saya hormati tim dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan juga dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bogor. Kang Ai betul ya? Perdagangan dan Perindustrian, Deperindak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul, tidak ada yang salah. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan seluruh panitia dan para peserta acara IKM pada hari ini, yang saya diinformasikan saya bertatap muka hanya di ruangan ini untuk satu kelas, satu IKM ya, satu bidang roda 2 saja. Ada juga usaha-usaha yang lain. Di antaranya apa aja? Saya lupa tadi. Pastry, menjahit, mengolahan ikan, motor, servis handphone ya. Karena HP saya dipakai, jadi saya nggak bisa baca tadi. Kang Ayu udah ngasih bocoran nih, apa aja. HP saya dipakai motor, jadi nggak bisa nyontek tadi. Jadi totalnya lebih kurang ada 120 orang, lebih kurang peserta ya. Luar biasa, dan semuanya dari Kabupaten Bogor ya. Dari 3 dapil kalau tidak salah, dari Cibinong, Lewiliang, Pamijahan. Alhamdulillah. Iya. Saya pertama ingin ta'aruf, memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya diundang oleh panitia khususnya Kang Ai untuk bukan mengisi materi sebetulnya, karena saya bukan orang ahli di bidangnya sebetulnya, masih banyak orang yang ahli lagi dibandingkan dengan saya. Cuma sekedar ingin sharing tentang perbankan syariah, nanti di ujungnya kita berbicara mengenai pembiayaan, begitu. Tapi saya tidak akan berbicara dulu mengenai pembiayaan karena bagi saya itu hal teknis. Justru saya ingin bicara mengenai hal yang lebih prinsip dulu, yang lebih fundamental dulu, yaitu kenapa kita harus hijrah ke bank syariah dan meninggalkan dosa riba. Karena kalau dari awal kita udah membahas pembiayaan, syarat-syaratnya apa segala macamnya, itu sama aja kita seperti bank konvensional. Ya. Tapi saya ingin menciptakan para loyalis syariah, orang yang memang ke bank syariah karena memang hati dan pikirannya sudah terbuka dan memang ini merasa panggilan untuk hijrah ke bank syariah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ibu-ibu nggak di sini? Ada ya? Baik. Mungkin yang lewat Zoom ya. Pertama saya ingin memperkenalkan diri, tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, nama saya Hendy Sopian. Saya pada saat ini diberikan amanah oleh perusahaan Bank Syariah Amanah Ummah sebagai Kepala Cabang Bogor, berlokasi di Air Mancur, di Jalan Marta Dinata. Bapak Ibu mungkin familiar ya Air Mancur ya, yang suka kuliner martabak Air Mancur, itu nggak jauh gitu, seberangan saja gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bersilaturahmi pada hari ini, dan niat utama saya adalah dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan dengan niat silaturahmi Allah limpahkan keberkahan pada kita semua, Allah murahkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sedikit sharing tentang apa itu perbankan syariah. Sedikit sharing ilmu apa itu tentang perbankan syariah. Gitu. Dan saya sebetulnya sudah diundang itu sejak sebelum COVID, Kang Ai ya. Saya masih ingat itu di bulan Maret, Kang Ai
mengundang saya untuk menghadiri acara ini. Namun last minute kalau nggak salah malam sebelumnya dapat pemberitahuan pembatalan. Karena dilarang ada pertemuan seperti ini. Dan saya yakin ini adalah Allah yang mengatur. Pertemuan kita hari ini pun Allah mengatur. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini, pasti Allah yang mengatur. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan sharing tentang perbankan syariah dan juga nanti di akhir kita akan berbicara mengenai pembiayaan modal kerja di bank syariah, wabil khusus di bank syariah Amanah Ummah, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang bank syariah Amanah Ummah, tentang perusahaan yang bernama bank syariah Amanah Ummah. Boleh diminta dibantu panitia untuk ditampilkan company profile-nya, videonya. Hanya sekitar 8 menit, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan memberikan informasi kepada kita semua apa itu bank syariah Amanah Ummah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau dikenal dengan BPR Syariah Amanah Ummah merupakan BPR Syariah pertama di wilayah Bogor yang tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah Islam. Kehadiran BPR Syariah Amanah Ummah bertujuan turut serta meningkatkan kualitas kehidupan umat di bidang ekonomi dalam upaya memfasilitasi permodalan dari perbankan atas dasar prinsip syariah Islam. Visi BPR Syariah Amanah Ummah yaitu menjadi BPR Syariah terbaik pilihan umat. Adapun misi BPR Syariah Amanah Ummah adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan ekonomi umat melalui perbankan syariah. Visi dan misi tersebut tidak akan berjalan baik tanpa dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu, BPR Syariah Amanah Ummah membangun struktur organisasi berdasarkan azas syariah, kebersamaan, efektivitas, dan kemaslahatan, serta memiliki integritas dan kompetensi sidik, amanah, dan fatonah. Kantor Kas Lewiliang
pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kinerja keuangan, BPR Syariah Amanah Ummah bermodal setor awal 100 juta rupiah. Kini, BPR Syariah Amanah Ummah telah memiliki aset total ratusan miliar dan langsung masuk dalam jajaran BPR Syariah terbaik. BPR Syariah Amanah Ummah Kiprah BPR Syariah Amanah Ummah dengan memberikan layanan perbankan syariah secara cepat, mudah, dan sederhana telah mampu menumbuhkan kepercayaan umat yang harus dijaga sebagai amanah. BPR Syariah Amanah Ummah tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tidak semata karena kepiawaian dalam pengelolaan, akan tetapi ada dukungan dan doa dari masyarakat, terutama mustadafin. Oleh karena itu, BPR Syariah Amanah Ummah berkomitmen memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, lebih tepat jika disebut sebagai pelaksana kewajiban sosial. Sebagaimana amanat Kiai Haji Soleh Iskandar bahwa keberadaan BPR Syariah Amanah Ummah harus menjadi bank komunitas ormas Islam, serta saling menguatkan di antara lembaga serumpun yang pendiriannya diinisiasi dan diprakarsai oleh Kiai Haji Soleh Iskandar, yaitu Yayasan Pesantren Pertanian Darul Falah, Universitas Ibnu Khaldun atau UIK, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atau BKSPPI, Rumah Sakit Islam Bogor atau RSIB, dan BPR Syariah Amanah Ummah. Melalui nilai-nilai budaya yang dibangun oleh BPR Syariah Amanah Ummah, yaitu pelayanan cepat, amanah, dan profesional. Lahirlah satu moto BPR Syariah Amanah Ummah, yaitu menepis riba, meraih laba, mengundang berkah. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas 8 menit video company profile tentang Bank Syariah Amanah Ummah. Saya ingin bertanya sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya menampilkan video ini, ada tidak Bapak Ibu yang belum pernah mendengar Bank Syariah Amanah Ummah sebelumnya? Boleh angkat tangan, jujur aja nggak apa-apa. Bapak yang di depan dari mana Pak? Tenjo. Dari Tenjo. Jasinga ke sana Pak ya, Tenjo ya. Malah perbatasan Tangerang. PSD. Luar biasa tuh. Ada lagi yang belum pernah mendengar Bank Syariah Amanah Ummah selain Bapak yang di depan? Semuanya udah dengar berarti ya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, ada tidak yang sudah jadi nasabah Bank Syariah Amanah Ummah sebelumnya? Bapak yang di depan sudah, alhamdulillah. Dengan Pak siapa Pak? Pak Timo. Dari mana Pak? Dari Nanggung. Alhamdulillah. Kita kasih aplaus buat Pak Timo. Alhamdulillah. Berarti dapil 5 ya Kang Ayi ya? Dapil 5, alhamdulillah. Ada lagi yang sudah jadi nasabah selain Mbak Tino? Bapak yang di belakang ya, alhamdulillah. Dari mana Pak? Dari Jambu, alhamdulillah. Kita kasih aplaus juga sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya duduk apa berdiri yang enak nih? Berdiri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya diskusi dengan moderator. Saya kira-kira dikasih waktu berapa lama? Kata Mas Wardi ya. Saya dikasih waktu sampai jam 3 katanya. Saya bilang jam 3 itu lumayan lama, itu hampir 1 jam. Sekarang sudah jam 2:15 Pak ya. Cuma saya supaya interaktif,
Mungkin saya hanya akan memaparkan berbicara mungkin sekitar setengah jam saja Bapak Ibu. Selebihnya kita banyak diskusi. Setuju tidak kira-kira? Ya, supaya tidak ngantuk karena kondisi jam segini kondisi rawan ini. Rawan banget ini. Meleng sedikit pasti langsung tuh bablas tuh. Langsung ngantuk ya. Iya, harus betul-betul upaya ekstra nih. Mungkin kopi harus disiapkan oleh panitia. Yang kedua, supaya nggak ngantuk, nanti saya mau ngasih pertanyaan ataupun Bapak yang nanya, nanti saya kasih hadiah. Setuju nggak kira-kira? Saya udah siapkan souvenir di depan itu, ya. Tadinya mau saya siapkan amplop Kang Ai, ya. Cuma ada amplopnya aja isinya lupa, tertinggal isinya, hanya ada amplopnya aja. Ya, nanti saya akan ngasih pertanyaan atau Bapak Ibu yang bertanya supaya interaktif, ada nanti souvenir hadiah, ya, untuk beberapa orang penanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan tentang topik yang ada dalam jadwal acara, yaitu tentang pembiayaan syariah Pak Suwardi ya, saya akan lebih dulu berbicara mengenai yang lebih fundamental, lebih prinsip, yaitu kenapa kita harus hijrah ke bank syariah dan meninggalkan dosa riba. Itu paling penting. Ya. Dan saya tidak akan berbicara dulu apa itu bank syariah amanah ummah, tapi yang lebih luas dulu, lebih makro dulu. Bapak Ibu, sebelum saya membahas masalah ini ada lagi satu pertanyaan. Bapak Ibu ada yang tahu tidak berapa aset perbankan syariah nasional di Indonesia saat ini? Berapa persen? Nah ini mulai ini pertanyaan. Nanti dicatat panitia yang bisa jawab ada hadiahnya tuh. Berapa persen aset perbankan syariah nasional di Indonesia saat ini? 30. Dengan Pak siapa Pak? Pak Madrifani, 30%. Ada lagi yang berbeda? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting berani. Mual doraka aja. Ada di luar tim saya ya, jangan jawab. Bapak Ibu, oke, langsung saja saya jawab. Terima kasih Pak Madrifani. Aset perbankan syariah nasional di ini, karena bank syariah di Indonesia sudah berumur lebih kurang 28 tahun dengan lahirnya Bank Muamalat tahun 92. Kebetulan Bank Syariah Amanah Ummah juga lahirnya di tahun yang sama, jadi kita seumuran dengan Bank Muamalat. Kita lahir juga tahun 92. Jadi Bank Syariah di Indonesia sudah berumur 28 tahun, tapi ketika kita berbicara tentang berapa aset perbankan syariah nasionalnya, kondisinya masih memprihatinkan ini. Masih kecil, yaitu sekitar 6%. Besar apa kecil? Kecil. Kalau kita bandingkan negara tetangga kita. Kenapa saya bandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia? Karena kebetulan saya dulu pernah tinggal di sana. Saya dulu pernah kuliah di sana. Di Malaysia, Bapak Ibu, penduduknya lebih kurang sama kayak setengahnya Jawa Barat lah. Mungkin Jawa Barat sekitar 50 juta ada. Malaysia itu sekitar 25 jutaan. 25 sampai 30 juta. Dan penduduk muslim dan non-muslimnya, kalau muslim itu identik dengan orang Melayu, non-muslim identik dengan orang Chinese, orang India dan yang lain-lain yang di Kalimantan. Jadi penduduk muslim dan muslimnya berimbang. Tapi aset perbankan syariahnya, per hari ini saya cek, saya googling di internet, tahun 2020 sudah mendekati 40%. Indonesia tadi berapa? 6%. Pertanyaan besar Bapak Ibu, di mana salahnya kira-kira? Apakah orang Malaysia lebih soleh dibandingkan orang Indonesia? Apakah Malaysia lebih banyak ustadz dan kiainya? Apakah di Malaysia lebih banyak pondok pesantrennya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Belum tentu orang Indonesia kalah soleh dengan orang Malaysia. Tapi mungkin ada sesuatu yang salah. Salah satunya adalah mungkin kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah oleh praktisi perbankan syariah. Yang ini yang saya lakukan pada hari ini adalah dalam rangka itu. Dalam rangka mensyiarkan perbankan syariah. Makanya dari awal saya bilang saya akan berbicara hal yang lebih mendasar dulu. Lebih fundamental, lebih basic. Tidak langsung menjurus ke berbicara masalah pembiayaan, karena itu masalah teknis. Jadi tadi aset perbankan syariah nasional di Indonesia berapa persen? 6%. Berarti sisanya berapa? 94%
orang Indonesia masih berhubungan dengan bank konvensional atau dengan riba. Dan saya yakin mungkin yang ada di depan saya juga masih berhubungan dengan bank konvensional. Betul tidak nih kira-kira? Ya. Jadi 94% masih berhubungan dengan bank konvensional ataupun bank ribawi. Yang mana saya yakin mayoritas adalah umat Islam yang ada di situ. Boleh tampilkan slide-nya, panitia? Padahal kalau kita lihat agama kita itu mengajarkan sistem nilai yang sangat paripurna. Sumuliah dan kamilah, sempurna dan paripurna Bapak Ibu. Di situ ada nilai-nilai akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Di bawah syariah ada namanya ibadah, mahdoh, dan muamalah. Nah di bawah muamalah itu ada namanya ekonomi, sistem ekonomi. Salah satunya sistem perbankan syariah. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang yang sholat tahajudnya tiap malam tidak pernah tinggal. Puasa sunnahnya Senin Kamisnya tidak pernah tinggal. Haji dan umrohnya mungkin tiap tahun. Sodakohnya luar biasa. Ya. Tapi bab berhubungan, ketika berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan perbankan, masih berhubungan dengan bank konvensional. Berhubungan dengan riba. Jadi kadang-kadang kita belum istiqomah, belum kafah. Masih ngambil sebagian, ninggalkan sebagian. Nah ini kebanyakan, ini yang ditinggalkan oleh kita. Jadi masalah ekonomi, masalah perbankan syariah, kita masih berhubungan dengan riba. Jadi sebagian ajaran Allah kita ikutin, sebagian yang lain tidak diikutin. Padahal jelas, konsep bank syariah ini adalah ajaran Allah. Yaitu perintah Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah Bapak Ibu, ayat 275, dikatakan ahalallahul bai' wa harrama riba. Coba bayangkan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan konsep bank konvensional ada riba, bunga. Ya. Bank syariah akadnya adalah jual beli, akadnya bagi hasil dan yang lain-lain. Allah aja sudah melarang di surat Al-Baqarah, tapi kita tetap aja masih ngeyel, masih berhubungan dengan riba. Kemudian di surat Al-Baqarah Bapak Ibu dikatakan di ayat 278, tadi ayat 275 dikatakan Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang berhubungan dengan riba dan akan dihancurkan. Luar biasa ya. Ini Allah dan Rasulnya akan memerangi kita kalau kita berhubungan dengan riba. Berarti kalau kita sudah diperangi oleh Allah dan Rasulnya berarti sudah sangat dibenci sekali, betul tidak? Ini yang memerangi kita bukan Kang Ai, bukan Kang Primus, ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi yang memerangi kita adalah orang yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan akan dihancurkan. Makanya bahwa wajar kalau orang berhubungan riba bawaannya gelisah, stres, dan galau gitu. Itu yang berhubungan dengan riba. Dan ayat 279 dikatakan, di ayat 279 Allah mengatakan tinggalkan sisa riba. Jadi bukan kita tidak boleh ngambil seluruhnya, tapi sisanya pun harus ditinggalkan. Luar biasa. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian peringatan Allah di dalam Al-Hadis sekarang. Dalam hadis Rasulullah. Salah satu hadis saya googling di internet, kalau kita ketik ya, ayat ataupun hadis tentang riba di internet itu banyak sekali. Tapi saya akan sharing 2 saja karena waktu. Ini yang selalu saya sampaikan ketika saya sosialisasi di masyarakat. Pertama, hadis riwayat Al-Hakim. Dikatakan ada 73 pintu dosa riba, salah satu yang paling ringan sama seperti kita berzinah dengan ibu kandung kita sendiri. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri apa ngeri banget kira-kira? Ngeri banget ya. Jadi riba itu bukan dosa main-main. Mohon maaf, kita berzinah dengan orang lain saja dosanya besar. Ini zinahnya dengan orang tua kandung kita. Kalau kita anak laki-laki dengan ibu kandung kita, kalau anak perempuan dengan bapak kandung kita. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Ahmad, dan saya udah cek ke beberapa ustadz, hadis ini semua sahih, ya, bukan hadis lemah, apalagi hadis dhaif. Ya.
1 dirham keuntungan hasil riba. Bapak Ibu pernah pengen tahu nggak kira-kira 1 dirham itu berapa rupiah sekarang kalau dikonversikan? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Nih ada hadiahnya lagi nih. Dulu saya sebelum gabung ke Bank Syariah saya nggak kurang begitu peduli itu, nggak begitu tertarik ngecek berapa 1 dirham berapa rupiah. Tapi setelah saya gabung ke Bank Syariah, saya harus tahu karena ini kaitan dengan hadis. Hari ini saya ngecek, googling di internet, 1 dirham itu Bapak Ibu hanya sekitar 65.000, nggak terlalu besar. Yang besar itu, yang mahal itu adalah dinar atau uang emas. Itu lebih kurang sekitar 4,5 gram emas. Kalau dikurskan ke rupiah mungkin sekitar 2,2 juta kalau dinar. Dirham hanya 65.000. Hadis itu mengatakan 1 dirham keuntungan hasil riba ataupun 65.000 keuntungan hasil riba, dosanya lebih berat dibandingkan berzina dengan 36 pelacur. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri apa ngeri banget? Ngeri banget. Masalahnya Bapak Ibu, setelah kita tahu ancaman Allah di surat Al-Baqarah, ancaman Allah dalam hadis, kira-kira kita masih mau ngeyel nggak nih? Kita masih mau ingkar nggak atau kita mau patuh kira-kira? Tergantung kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan hidayah pada kita semua. Yang tadinya kita masih berhubungan dengan riba, walaupun tinggal sedikit ribanya kita tinggalkan. Yuk sama-sama kita hijrah ke Bank Syariah Amanah, ke Bank Syariah. Ya. Saya tidak mengatakan hijrah ke Bank Syariah Amanah Ummah, hijrah ke Bank Syariah dulu aja. Itu yang paling penting. Jadi saya ingin menyamakan persepsi dulu, menyamakan frekuensi dulu bahwa sudah saatnya kita hijrah ke Bank Syariah, karena saat ini sudah tidak ada alasan lagi Bapak Ibu. Karena apa? Bank Syariah di Indonesia sudah banyak bertebaran di mana-mana. Kalau dulu ada alasan, Pak saya belum bisa hijrah karena di kabupaten saya belum ada Bank Syariah, susah. Di kota saya belum ada Bank Syariah. Sekarang di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor sudah bertebaran di mana-mana. Silakan pilih Bank Syariah manapun, yang penting Bank Syariah dulu, yang paling penting, yang paling prinsipnya dulu. Kira-kira sepakat tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Ini kayaknya setujunya masih kurang semangat nih. Setuju ya? Itu yang pertama. Kita samakan persepsi dulu, samakan frekuensi dulu. Yuk sama-sama kita hijrah ke Bank Syariah, meninggalkan dosa riba. Sekarang pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, khususnya di Bogor, Bank Syariah itu banyak bertebaran di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Sekarang pertanyaannya kita harus milih Bank Syariah yang mana, betul tidak? Karena ada persepsi di masyarakat katanya Bank Syariah juga belum syariah, betul tidak? Ada slide berikutnya, bisa di... Atau saya mendekat aja ya. Di slide sebelumnya lagi, sebelumnya. Nah ini persepsi masyarakat tentang Bank Syariah, nggak ada pointer ya Bapak Ibu ya, panitia. Persepsi masyarakat tentang Bank Syariah pertama adalah katanya Bank Syariah sama aja kayak bank konvensional, jadi hanya ganti nama. Saya pernah Bapak Ibu mendengar seorang kiai, saya nggak usah sebutkan pondok pesantren mana dan di daerah mana, yang bilang sama saja Bank Syariah dengan bank konvensional. Coba bayangkan, orang yang paham agama aja masih bilang seperti itu, apalagi orang awam gitu ya. Padahal tadi jelas, dasarnya dua hal yang berbeda. Dasar hukumnya Bank Syariah adalah Al-Quran dan hadis, sunnah, sedangkan bank konvensional adalah buah pemikiran manusia, hukum positif di negara kita. Jelas, dua hal yang berbeda, dua makhluk yang berbeda, bagai bumi dan langit. Bagaimana kita boleh menyamakan hal yang sama? Kalaupun ada yang bilang sama, mungkin karena kesalahan di tataran praktek. Para praktisi Bank Syariah yang salah mempraktekannya, sehingga mirip-mirip bank konvensional akhirnya. Sehingga persepsi masyarakat katanya sama aja. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya bagi hasil sama seperti bunga. Jadi kalau di bank konven bunga, Bank Syariah ganti nama jadi bagi hasil. Ya. Yang ketiga, persepsi masyarakat tentang Bank Syariah adalah Bank Syariah katanya harga jualnya lebih mahal. Ada yang pernah dengar nggak seperti itu? Katanya angsurannya lebih mahal, betul tidak? Ada persepsi masyarakat seperti itu. Nanti saya akan bahas satu persatu. Itu yang kesalahan-kesalahan persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah. Yang terakhir katanya urusan dengan Bank Syariah adalah ribet. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Jadi 4 persepsi masyarakat yang salah,
yang harus kita luruskan tentang bank syariah. Pertama, dikatakan sama. Jelas dua hal yang berbeda, karena dasar hukumnya jelas berbeda. Satu Al-Quran hadis, satu buah pemikiran manusia, hukum positif di negara kita. Kedua, bagi hasilnya apa tuh? Bagi hasil hukum jelas juga berbeda. Bank syariah Bapak Ibu, tidak semuanya sistemnya bagi hasil. Nanti saya akan cerita masalah produk. Di bank syariah itu ada macam-macam akadnya. Ya. Dan ini salah satu kelebihan bank syariah dibandingkan bank konven. Bank konven akadnya cuma satu, yaitu menjamin uang. Jadi sapu jagat, silakan buat pakai apa aja boleh. Bank menjamin uang ke nasabah. Yang penting angsuran lancar. Tapi bank syariah akadnya lebih spesifik, lebih bervariasi. Pertama ada yang berakad berdasarkan sistem jual beli atau murabahah. Ya. Nah, murabahah nanti kita akan bahas apa aja aplikasinya, nanti ada kaitan dengan permodalan nanti. Pertama, dasarnya adalah jual beli atau murabahah bahasa syariahnya. Kedua, dasarnya bagi hasil atau bahasa di bank syariahnya nama akadnya adalah mudarobah dan musyarakah. Ya. Ketiga, berdasarkan sewa menyewa ataupun al-ijarah. Nanti saya akan bahas nanti di akhir. Keempat, ada juga akadnya gadai emas dan juga ijarah multijasa. Ya. Jadi tidak semuanya bagi hasil. Kemudian kesalahan persepsi yang ketiga tadi apa? Angsurannya mahal katanya, betul tidak? Bapak Ibu, ketika saya mendapat pertanyaan seperti ini, jawaban saya seperti ini, saya analogikan. Bank syariah itu kalau kita ibarat bisnis sembako, kita mainnya masih partai eceran. Kalau bank konvensional kalau udah mayoritas 94% dan udah ratusan tahun di Indonesia, kalau bisnis sembako udah mainnya grosiran. Kira-kira kalau kita buka warung eceran dengan bisnis grosiran harganya sama enggak? Sama enggak? Pasti beda. Orang yang main grosiran pasti harganya lebih murah. Karena dia ngambil volume, pasti marginnya tipis, grosiran. Orang yang buka warung eceran pasti harganya lebih mahal dibandingkan grosiran. Nah, ibaratnya bank syariah itu Bapak Ibu karena masih kecil, kita masih main harga eceran. Jadi kalau kita masih mempermasalahkan mahal murah terus, sampai kapan yang kecil ini akan jadi besar? Yang 6% itu kapan akan jadi 20%, 30% kalau kita masih mempermasalahkan mahal murah terus, betul tidak? Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, Pak, saya malas ke bank syariah. Pertama, angsurannya lebih mahal. Kedua, fasilitas ATM-nya katanya nggak banyak. Masih kalah dengan bank, mohon maaf, bank swasta yang 3 huruf, yang punya non-muslim. Saya nggak sebutkan namanya. Ya. Bapak Ibu udah tahu, 3 huruf punya non-muslim, punya swasta. ATM-nya bertebaran di mana-mana, IT-nya canggih, sistemnya canggih. Sehingga terpaksa saya masih pakai bank itu. Saya bilang, Bapak, Ibu, kalau dasarnya memilih hanya karena ATM, karena fasilitas yang canggih, sampai kapan bank syariah akan besar? Kita memperkaya orang itu terus. Yang kaya semakin kaya, bank syariah tertinggal. Coba kita ubah mindsetnya, jangan mahal murah terus, untung rugi terus, tapi keberkahan. Insya Allah Bapak Ibu, kita kenapa hijrah? Karena kita ingin mencari keberkahan dalam hidup. Orientasinya akhirat, bukan orientasi di dunia saja. Kalau orientasinya panjang, jangka panjang akhirat, insya Allah dunia kita akan lewatin juga, kita akan dapatkan. Tapi kalau hanya sebatas dunia, ya sudah, dunia saja akan kita dapatkan. Akhirat jelas tidak akan dapat. Dunia saja belum tentu dapat. Dan biasanya orang yang mengejar dunia terus, mengejar materi terus, yang didapat hanya stres dan capek. Gitu. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu, paham ya? Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini sebagai para pejuang nih, para pejuang, para mujahid dan mujahidah harus merubah paradigma, merubah mindset masyarakat yang salah tentang bank syariah. Tolong, setelah ini didakwahkan. Setelah Bapak Ibu dapat ilmunya, jangan sampai ilmu itu dipegang sendiri, tapi disampaikan ke orang lain. Insya Allah Bapak Ibu dapat pahala jariahnya. Sama seperti yang saya lakukan, kalau saya ikhlas menyampaikan materi ini, mudah-mudahan saya dapat pahala, dan Bapak Ibu juga, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di ruangan Zoom, kalau ikhlas mendengarkan ini mudah-mudahan dapat pahala. Jadi enak, kita sama-sama dapat pahala. Enak nggak? Udah dapat pahala, dapat ilmu, dapat terakhir apa tuh kira-kira?
dapat pembiayaan lagi katanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu akan kita bahas di akhir ya. Kembali lagi Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada alasan kita malas ataupun tidak mau hijrah ke bank syariah, karena bank syariah sekarang udah banyak. Sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak bank syariah itu, kira-kira bank syariah mana yang harus kita tuju? Bank syariah mana yang harus kita pilih, betul tidak? Karena banyak pilihan. Gitu. Kenapa saya harus pilih bank syariah Amanah Ummah? Kenapa saya tidak milih bank lain? Begitu. Nah ini baru saya akan menceritakan sedikit tentang bank syariah Amanah Ummah. Bapak Ibu, kenapa alasannya kita harus memilih bank syariah Amanah Ummah? Karena kalau istilah marketing itu sesuatu perusahaan ataupun sesuatu produk harus memiliki nilai keunggulan. Atau bahasa kerennya itu SVP katanya. Selling Value Proposition. Ya, ada nilai lebihnya, nilai tambahnya. Sama Bapak Ibu di dunia roda dua ya. Roda dua itu maksudnya apa itu? Bengkel atau apa? Bengkel ya. Bengkel, semuanya pengusaha bengkel nih. Kira-kira di Bogor nih, di Bogor, pengusaha bengkel ada berapa itu? Ada ratusan, ribuan? Ribuan kan? Pertanyaannya, kenapa pelanggan, pemilik motor harus datang ke bengkel Bapak? Padahal banyak saingan, bengkel yang lain banyak bertebaran di mana-mana. Nah betul, salah satunya kepercayaan. Berarti harus ada nilai lebih kan? Apalagi kira-kira? Pelayanan. Bapak tidak akan dipilih kalau tidak punya nilai lebih dibandingkan bengkel yang lain. Percayaan, pelayanan, apalagi kira-kira? Servis memuaskan, apalagi? Sebelah kiri belum nih, belum ada suaranya nih. Beda dari yang lain. Mungkin harga, mungkin. Betul? Harga. Apalagi kira-kira? Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu tidak akan dipilih oleh konsumen yang punya kendaraan kalau tidak punya unggulan. Atau bahasa kerennya, bahasa marketingnya SVP, Selling Value Proposition. Demikian juga dengan bank syariah. Bank syariah Amanah Ummah sampai saat ini alhamdulillah sudah eksis 28 tahun Bapak Ibu, dari tahun 92. Walaupun ternyata di sini banyak yang belum dengar juga ya, padahal kita udah 28 tahun nih. Bank syariah Amanah Ummah tidak akan bisa survive eksis sampai 28 tahun kalau tidak punya keunggulan dibandingkan bank syariah yang lain. Apa itu keunggulannya kira-kira? Saya di depan nggak apa-apa Kang Ai, masih bisa ya, zoom ya. Pertama, kelebihan bank syariah Amanah Ummah dibandingkan bank syariah yang lain adalah kita menerapkan praktik syariah yang istiqomah, yang konsisten. Itu dulu yang kita tonjolkan. Kita menonjolkan sisi syariahnya yang benar dulu. Ya. Dan alhamdulillah saat ini Amanah Ummah sudah 28 tahun oleh OJK dipandang termasuk bank syariah yang penerapan syariahnya relatif lebih baik dibandingkan bank syariah lain. Bahkan kita menjadi rujukan nasional. Dan alhamdulillah, Bank Syariah Amanah Ummah sering mendapat kunjungan dari mana-mana seluruh Indonesia. Dari bank syariah yang ingin belajar tentang syariah. Ingin menerapkan syariah compliant, penerapan syariah yang baik. Wah, ini udah hujan gini udah rawan ini nih. Rawan ngantuk nih, bahaya ini. Harus ekstra nih ya. Makanya harus ada pertanyaan kayaknya ini. Pertama itu dulu Bapak Ibu, kita menonjolkan sisi syariahnya dulu. Alhamdulillah saat ini Amanah Ummah dianggap oleh masyarakat dan oleh OJK relatif katanya penerapan syariahnya lebih baik dibandingkan bank syariah yang lain. Sehingga kita dapat peringkat ataupun mendapat predikat sebagai referensi ataupun rujukan nasional untuk aspek penerapan syariah. Yang kedua, kelebihan kita adalah kita bank asli Bogor, kita bank lokal. Ya, saya selalu menggugah nih para pengusaha otomotif roda 2, pengusaha-pengusaha yang lain, kuliner dan yang lain-lain, pakaian, konveksi yang lain-lain. Kenapa tidak kita bersinerginya, bekerjasamanya dengan bank syariah yang asli Bogor, Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita menjadi nasabah bank yang lain yang mohon maaf mungkin berasal dari Jakarta
berasal dari Bandung, apalagi pemiliknya luar negeri, itu keuntungan ngalir keluar, betul tidak? Tapi kalau Bank Syariah Amanah Ummah karena asli Bogor, perputaran uang itu muter di Bogor. Keuntungannya kembali lagi ke umat di Bogor. Dan kita alhamdulillah setiap tahun menyalurkan sebagian keuntungan melalui zakat, infak, sedekah dan santunan yatim. Setiap bulan Ramadan kita salurkan. Dan nominalnya tahun kemarin kita salurkan sebesar 1,5 miliar rupiah. Alhamdulillah. Silakan bagi yang tepuk tangan jangan ragu, saya doakan masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. 1,5 miliar, alhamdulillah. Kira-kira angka yang kecil apa besar? Kalau kita belikan itu kerupuk, kira-kira dapat berapa banyak kerupuk tuh? Kalau dibelikan cendol kira-kira jadi empang kayaknya itu ya. Jadi alhamdulillah, dan 1,5 miliar itu Bapak Ibu 100% kembali ke umat di Bogor. Tidak ada yang ngalir ke Jakarta, ke provinsi lain, apalagi ke luar negara. Karena faktanya di Indonesia banyak bank, konven ataupun bank syariah yang dimiliki asing. Kita tumbuhkan rasa kedaerahan, rasa memiliki. Orang yang tinggal di Bogor, domisili di Bogor, kenapa tidak bersinerginya dengan bank syariah juga asli Bogor? Siap tidak kira-kira? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita bicara masalah bisnis. Tadi kita udah sepakat, kita harus hijrah ke bank syariah. Kemudian, Amanah Ummah, alhamdulillah penerapan syariah yang relatif lebih baik. Kita adalah bank lokal, bank asli Bogor. Terakhir, dari sisi bisnis juga bank syariah Amanah Ummah ada kelebihan dibandingkan bank syariah yang lain. Sehingga kenapa di bank syariah Ummah saat ini, di bank syariah Amanah Ummah saat ini juga banyak nasabah non-muslim. Bapak Ibu percaya nggak di Bank Syariah Amanah Ummah juga banyak nasabah non muslim? Di kita ada para pedagang, mohon maaf Chinese, di pedagang pasar Bogor. Ada juga kepala puskesmas non muslim yang Kristen agamanya. Mereka nyaman berhubungan dengan Bank Syariah, terutama dengan Bank Syariah Amanah Ummah. Pertanyaannya, kenapa kita yang udah muslim tidak mau hijrah? Yang non muslim aja mau berhubungan dengan Bank Syariah. Dan mereka rata-rata bukan melihat ideologi syariah, bukan syariahnya, tapi bagi mereka hitung-hitungan bisnis. Mereka orang-orang yang sangat rasional. Para pedagang pasar tuh di pasar Bogor, mohon maaf, yang engko, si enci, itu sangat hitung-hitungan, betul tidak? Mereka sangat rasional. Tapi mereka mau jadi nasabah kami, berarti bagi mereka secara bisnis juga ada kelebihan di Bank Syariah Amanah Ummah. Di antaranya ada lebih kurang 5 kelebihan secara bisnis. Ya, saya minta waktu 5 menit lagi, setelah itu kita diskusi. Pertama, kelebihannya adalah dari sisi margin atau pricing. Menurut OJK, katanya se-Indonesia, Bank Syariah Amanah Ummah untuk kelas bank BPRS dianggap yang paling kompetitif katanya. Saya nggak bilang paling murah, tapi paling kompetitif. Di Indonesia ada lebih kurang 163 buah BPRS dari Aceh sampai Papua. Tapi harus diadunya dengan sesama BPRS ya, jangan diadu dengan bank-bank besar, bank umum syariah. Kedua, kelebihannya kita dari sisi biaya. Bapak Ibu ada yang pernah berhubungan dengan bank sebelumnya? Pernah pinjaman ke bank di sini? Ada? Banyak ya. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman pinjaman ke bank, pasti ada namanya biaya akad, betul tidak? Di antaranya ada komponennya biaya provisi, administrasi, asuransi, pengikatan notaris, dan yang lain-lain. Ya. Nah, di Bank Syariah Amanah Ummah punya keunggulan dari sisi biaya-biaya administrasi. Rata-rata di bank luar, baik itu bank konven maupun bank syariah, biaya administrasinya pakai persentase. Rata-rata 1%, betul tidak? Jadi bahkan ada yang lebih, betul. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di bank lain pinjaman atau di bank syariah pembiayaan 1 miliar, biaya administrasi aja kena 1%, berarti 10 juta, betul tidak? Belum asuransi, belum biaya notaris dan yang lain-lain. Tapi di kami, di Bank Syariah Amanah Ummah, punya sistem yang insya Allah lebih syariah dan lebih menguntungkan bagi para nasabah, bagi para pengusaha. Yaitu sistemnya namanya biaya real cost atau biaya actual cost, biaya apa adanya. Jadi kami betul-betul ngitung berapa biaya yang muncul. Contohnya ada nasabah di Tenjo misalkan. Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Iip ya. Misalkan Pak Iip jadi nasabah Bank Syariah Amanah Ummah. Kita hitung berapa biaya survei ke Pak Iip di Tenjo. Berapa biaya bensinnya Pak? Kira-kira ke Tenjo ada tol nggak Pak? Jalan tol Pak?
Ada juga, kalau muter lewat BSD ya. Nah, kalau ada tol kita hitung berapa biaya tol, berapa biaya makan. Kita totalkan misalkan 1 juta, ya udah kita kenakan 1 juta. Jadi real cost Pak, tidak dikalikan presentase. Kita ada pengalaman membiayai pengusaha di Bekasi Pak, pembiayaan 3,2 miliar. Kalau di bank lain kena 1% aja udah 32 juta, betul tidak? Tapi di kami waktu itu hanya kena 2 juta Pak. Bayangkan, 32 juta dengan 2 juta, jauh ya. Karena kita hitung biayanya. Biaya ke Bekasi, biaya bensin berapa, biaya tol berapa, biaya makan siang berapa, kita totalkan 2 juta, ya sudah kita kenakan 2 juta. Jadi apa adanya, real cost. Yang ketiga, kelebihan kita adalah di pola angsuran. Rata-rata di bank lain pola angsuran itu miring Pak, anuitas. Maksudnya dia ngambil porsi bunga dulu gede, pokoknya kecil. Atau marginnya gede, pokoknya kecil. Misalkan ada angsuran 10 juta, mungkin bunganya aja 7 juta Pak, atau 8 juta. Jadi pokoknya hanya 2 juta sampai 3 juta. Jadi Bapak bayarin bunga aja itu 2 tahun, 3 tahun di awal itu bayarin bunga. Ketika tengah jalan dicek, pokoknya masih gede. Tapi di kami polanya lebih menguntungkan secara bisnis, yaitu polanya proporsional berimbang. Hampir 50-50. Jadi kalau angsuran 10 juta, mungkin 5 juta pokok, 5 juta margin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelebihan kita secara bisnis adalah kita tidak mengenakan denda keterlambatan angsuran. Rata-rata bank itu kalau ada terlambat angsuran ada denda nggak Pak? Penalti ada ya. Kita tidak ada denda keterlambatan angsuran karena itu tidak syariah, tidak dibolehkan secara syariah. Selama 28 tahun Bank Syariah Amanah Umah berdiri, sekalipun kita tidak pernah mengenakan denda atau penalti Pak, bagi yang terlambat angsuran. Yang terakhir, yang kelima, kelebihan kita secara bisnis adalah kita punya fasilitas diskon margin ataupun mukosah margin. Ini yang menarik. Kenapa yang non muslim aja mau berhubungan dengan kami? Karena salah satunya fasilitas itu Pak, diskon margin atau mukosah, bahasa syariahnya mukosah. Contohnya begini, kalau kita di bank lain, misalkan pinjaman ataupun pembiayaan 10 tahun Pak, beli rumah, ya, Bapak misalkan di salah satu bank 10 tahun pinjam uang untuk KPR rumah, kredit rumah. 5 tahun ada rezeki mau ditutup Pak. Biasanya bank itu secara halus mempersulit Pak. Dengan adanya apa? Denda, penalti. Sehingga kadang-kadang orang jadi nggak jadi tuh berubah pikiran. Ya. Tapi di kami, kalau kasus seperti itu Pak, 10 tahun, 5 tahun tengah jalan mau ditutup, pertama tidak ada denda, tidak ada penalti. Karena itu hak nasabah. Yang kedua, sudah tidak ada denda, tidak penalti, malah kita kasih hadiah lagi berupa diskon margin. Jadi 10 tahun, 5 tahun Bapak mau lunasin nih, berarti ada sisa berapa tahun lagi? 5 tahun kan? Kalikan 12 bulan berapa? 60 bulan kan? Harusnya Bank Syariah Amanah Umah berhak ngambil sisa margin 60 bulan lagi, betul tidak? Dan secara syariah kita berhak ngambil. Karena ketika kita akad di awal, seharusnya harga itu tidak boleh berubah. Tapi hak yang 60 bulan itu tidak kita ambil seluruhnya Pak. Kita hanya ngambil 4 bulan margin ke depan. Jadi Bapak cukup melunasin berapa sisa pokok di tahun kelima berapa, plus 4 bulan margin ke depan. Jadi dari 60 bulan kita diskon 56 bulan. Dari 60 bulan kita diskon 56 bulan, kita hanya ngambil hak kita hanya 4 bulan saja. Kesimpulannya, ya, berhubungan dengan Bank Syariah Amanah Umah, insya Allah kesyariahannya dapat, keberkahan dapat, juga dunia juga dapat, bisnis juga dapat. Jadi insya Allah dua-duanya dapat, dunia dan akhirat dapat. Itu Bapak Ibu mungkin pengantar dari saya. Selebihnya kita banyak diskusi. Saya justru berharap banyak yang ingin bertanya, karena saya ingin semuanya paham, ya. Tidak hanya sekedar mendengar, kita dua arah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Haji Hendi atas pemaparannya. Ada yang perlu kita garis bawahi bersama adalah di sini yang sangat penting dan buat kita adalah meninggalkan riba. Ya, hampir peserta di sini juga hampir 100% insya Allah adalah orang Islam Pak Haji. Mudah-mudahan kita bisa tinggalkan riba yang memang dosanya sangat berat sekali. Oke, kita masuk sesi berikutnya, itu tanya jawab. Kita buka beberapa termin untuk melakukan tanya jawab. Mungkin dari kelas mana dulu nih? Oke, ada 2 orang dari sini, tadi sudah ada juga dari beberapa kelas
Zoom lain ya, ada di mana nih? Oke, silakan. Siapa namanya Mas? Nama saya Firgi Muhammad Fauji. Firgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firgi Muhammad Fauji, saya dari Kecamatan Caringin. Saya di sini akan menanyakan tentang apa maksud dalam bagi hasil deposito itu seperti gimana, Pak? Udah sekian itu saya pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Iwan dari Nanggung. Saya ingin menanyakan ini Pak, berapa persen suku bunga bank yang ditentukan oleh pemerintah dan sama enggak bunga bank syariah dengan bunga bank konvensional? Ya, hanya itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Sedikit informasi mungkin Mbak ya bagi Bapak dari kami yang dari Kecamatan Tenjo. Artinya kalau kami tadi Bapak menanyakan sudah kenal atau belum, saya juga menjawab tadi belum karena memang baru mendengar. Satu memang saya ini dari kecamatan yang lumayan jauh Pak, perbatasan ya antara sebelah barat dengan Kabupaten Lebak, sebelah utara dengan dengan Kabupaten Tangerang. Sebenarnya sangat tertarik sekali mendengar uraian dan penjelasan mengenai Bank Syariah ini. Cuma memang kalau kami sangat disayangkan memang satu akses. Ya, karena jarak ya, walaupun akses sekarang sudah mulai bisa dikatakan enak, cuman jarak yang memang jarak tempuhnya sangat jauh itu. Dan kami akan sangat berterima kasih sekali jika memang, karena memang kebetulan di kecamatan kami ini sampai saat ini, sampai detik ini belum ada yang namanya perbankan di kecamatan kami. Belum ada Pak, wow, yang konvensional, yang syariah juga sampai saat ini belum ada. Nampaknya juga kalau bicara prospek mungkin akan jadi prospek yang, karena sampai saat ini kebanyakan nasabah ini Pak yang warga Kecamatan Tenjo ini lebih banyak ke Tangerang ataupun ke Parung Panjang, dan itu juga sama membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, kalau mendengar tadi penjelasan Bapak, alangkah saya bilang bicara prospek mungkin akan sangat lebih menguntungkan karena mereka sebenarnya open minded, siapa aja yang mau membuka bank di situ, artinya kan mereka tidak harus berjauh-jauh gitu. Mereka tidak harus bersusah-susah payah mencari untuk menginvestasikan ataupun menyimpan dananya. Itu. Apalagi kalau ngelihat sekarang ini Pak, cuma memang kelemahannya di kami satu belum ada yang namanya polsek. Kita masih nginduk ke Parung Panjang. Prosesnya juga lumayan lama, bukan tidak mengajukan, ya bukan tidak mengusahakan, kita dari para tokoh, dari pimpinan pemerintah juga tetap sudah mengajukan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Baru tanahnya aja ada untuk polsek, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 5 tahun dari pengajuan belum terrealisasi, sehingga mungkin itu juga yang jadi landasan ya, yang jadi dasar para banker ini, para pengusaha di bidang perbankan ini yang emang jadinya. Nah, tapi sebenarnya apa salahnya dan apa susahnya jika memang bikin semacam kantor kas ataupun mungkin kalau kayak BRI itu ada gerai ya. Nah, ada. Itu kalau ada, saya mungkin sangat bisa di angka 80% mungkin nasabah akan pindah ke situ semua Pak. Karena kalau bicara tadi mereka jauh untuk nyimpen dananya. Dan tadi di sana hanya ada tadi ATM, itu pun hanya di toko branch
tertentu yang memang ATM-nya pun ya tertentu tadi. Bahkan tadi dengan bank-bank yang sudah tadi punya brand yang emang non gitu ya. Nah ini kalau saya cenderung mengajukan kalau bisa itu buka cabang di sana. Kalaupun nggak cabang ya tadi minimal kantor kas atau enggak kantor apa ya tadi ya selain kantor kas itu gitu. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa cukup dari kelas ini, nanti kita buka termin kedua dari kelas lain karena sudah 3 orang juga dari kelas lain. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Pak Suwardi. Alhamdulillah nih sangat antusias kelihatannya ya. Dan ini memang yang diharapkan supaya ada 2 arah komunikasi. Saya tadi bilang yang bertanya dapat hadiah ya. Nanti di akhir kita yang bertanya dapat hadiah dan kita foto bersama nanti ya. Nah iya. Pertama dari Kang Pipin ya. Kang Fikri ya. Kang Fikri dari Caringin ya. Fikri Fauji menanyakan tentang bagi hasil deposito. Apa itu bagi hasil deposito? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang sangat mendasar konsep bank syariah dengan bank konvensional. Salah satunya dalam hal ketika kita menyimpan dana. Sehingga tidak tepat kalau ada orang mengatakan sama saja bank syariah dengan bank konvensional. Karena jelas konsepnya berbeda bagi bumi dengan langit. Kalaupun ada yang bilang sama, itu karena memang kesalahan dalam tataran prakteknya saja. Tapi secara konsep, prinsip adalah 2 hal yang berbeda. Pertama, kalau di bank konven, kalau kita nabung atau deposito, itu perbedaannya adalah mereka menjanjikan di muka. Menjanjikan bunga di muka. Contohnya, misalkan ada satu bank konvensional, kita nabung, misalkan 1 miliar ataupun deposito 1 miliar. Katakanlah bunganya misalkan per tahun berapa sekarang kira-kira? 4%, 5%. Katakanlah 5%. Ya. Suku bunga Bank Indonesia sekitar 4-5%. Jadi kalau 1 miliar kali 5% berapa itu? 50 juta ya. Per tahun kita fix pasti dapat 50 juta. Setiap tahun. Itu bank itu mau untung mau rugi pasti dapat. Jadi dijanjikan di muka. Ya, tidak seperti saham. Berbeda dengan konsep bank syariah Bapak Ibu, tidak boleh menjanjikan di muka. Bank syariah itu kalaupun ada indikasinya berapa persen itu hanya realisasi bulan sebelumnya. Tapi ketika bulan ini, bagi hasil bulan ini, nunggu berapa realisasi keuntungan bank bulan ini dulu. Nanti kita bagi hasil berdasarkan keuntungan bank. Jadi di akhir, lihat realisasi bank terakhir. Kalau keuntungan banknya gede, bagi hasil dengan nasabahnya juga gede. Jadi naik turun, fleksibel gitu kalau bank syariah. Kalau turun juga bagi hasilnya dengan nasabahnya ikut turun juga. Makanya di bank syariah itu relatif tahan terhadap krisis ekonomi di bank syariah. Kenapa? Karena tidak pernah menjanjikan fix di muka. Kalau krisis ekonomi pasti bank banyak yang rugi, betul? Tapi kalau bank konven tetap wajib ngasih juga 5% per tahun. Tapi bank syariah kalau rugi ya berarti kita juga tidak dapat bagi hasilnya. Itulah konsep bagi hasil dan deposito di bank syariah konsepnya adalah bagi hasil. Gitu Kang Fikri ya. Dan konsep bank syariah itu sesuai dengan Al-Quran surat Luqman ayat 34. Yang bunyinya dikatakan tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Konsep bank konvensional itu berlawanan dengan surat Al-Quran, surat Luqman ayat 34. Karena menjanjikan di muka. Padahal belum tentu di akhir bank konvensional itu untung atau rugi. Itu perbedaannya. Bisa menjawab kira-kira, Kang Fikri? Jelas ya? Alhamdulillah. Yang kedua dari Kang Ade, dari Nanggung. Kang Ade ya. Sama-sama Bogor Barat kita. Sama tidak bank syariah, bunga bank syariah dan bank konvensional. Baik, begini. Kira-kira mirip-mirip sebetulnya, ya. Kalau di bank syariah tidak dikelola istilah bunga, Kang Ade. Jadi
bahasanya kalau di bank syariah itu bukan bunga, tapi keuntungan bank atau margin. Karena kalau akadnya di bank syariah jual beli, al-murabahah, nanti saya menyinggung masalah akad ya, langsung saja kaitan dengan permodalan. Pertama, dasar akad di bank syariah yang pertama adalah dasarnya jual beli, ataupun bahasa syariahnya murabahah. Itu aplikasinya bisa buat modal kerja, modal usaha. Bapak Ibu nih, yang ada di sini pengusaha bengkel, ataupun yang ada di Zoom meeting nih, pengusaha kuliner atau yang lain, memerlukan modal usaha, modal kerja, bisa mengajukan ke bank syariah, khususnya ke bank syariah Amanah Ummah, dengan akadnya murabahah, jual beli. Contohnya, misalkan, Bapak Ibu perlu modal beli apa? Beli ban. Nanti di list kan, kira-kira berapa biji bannya yang mau dibeli? Mau beli pelek, kira-kira apalagi itu biasanya modal kerja kalau bengkel tuh. Atau beli oli dan yang lain-lain, ditotalkan 50 juta. Itu menjadi dasar pengajuan ke bank syariah. Nanti akadnya kita jual beli. Nanti bank syariah beli dulu produk-produk yang Bapak Ibu mau beli ke suppliernya, kita akad, kemudian kita jual ke Bapak. Nanti ada selisih jual beli, itu sebutnya keuntungan bank, margin bank. Dan itu kata Al-Quran itu halal. Menurut surat Al-Baqarah. Ahalallahul bai' wa harrama riba. Kalau jual beli, dasarnya ada keuntungan, itu halal. Yang tidak boleh itu adalah minjemin uang, ada kelebihannya, itu jadi bunga, riba. Dulu Rasulullah pun pedagang seperti kita. Dia jualan ke negeri Syam. Misalkan dia jualan kurma. Dia bilang ke pembelinya, saya dulu belinya modalnya 1 real. Saya jual ke Anda 1,5 real, jadi 1,5 real ada keuntungan. Apakah Anda ridho atau tidak? Kalau dia ridho, ya sudah, akad jual beli. Demikian juga bank syariah. Kita ada beli, kita jual. Kita beli dulu barang-barang yang Bapak mau beli, kita jual ke Bapak dengan kelebihan, karena Bapak ngangsur. Itu ada selisih jual beli. Jadi bukan bunga, Pak, di bank syariah. Kira-kira bisa menjawab, Ade? Kalaupun ada yang belum paham 100% nggak apa-apa. Saya terbuka, kita diskusi japri setelah ini. Saya tadi bawa brosur, insya Allah cukup banyak ya. Bisa untuk yang ada di ruangan itu, di bawah ada nomor HP saya. Jadi setelah ini kita bisa jalin komunikasi terus, silaturahmi. Bisa teleponan atau bisa WA kalau ada yang belum paham. Di bawah itu Pak ada nomor HP saya. Ya, bagi yang di ruangan lain yang ikut Zoom juga Kang Ai, kayaknya masih ada cukup brosur. Bisa tolong dibagikan, siapa tahu nanti ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan. Yang ketiga dari Pak Pipin, mana Pak Pipin? Pak Pipin ya, paling depan dari Tenjo. Ini sebetulnya bukan pertanyaan tapi curhatan ini. Jadi Tenjo ini memang saya sering mendengar teman-teman saya yang di Tenjo menghadapi kendala yang sama seperti ini. Yaitu katanya belum ada cabang dari bank manapun ya Pak Pipin ya. Termasuk Bank BRI. Coba bayangkan, Bank BRI, sekelas BRI yang menggurita seluruh Indonesia, ternyata di Tenjo belum ada. Padahal Tenjo itu masih Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu masih Jawa Barat. Itu dengan Jakarta nggak terlalu jauh. Tenjo itu bukan Papua. Kira-kira pertanyaannya di mana? Salahnya di mana itu? Masa Papua sudah ada bank, Tenjo belum ada bank gitu ya. Jadi memang sudah saatnya mungkin ada pemekaran Kabupaten Bogor di Kang Ai ini. Supaya lebih ada perhatian mungkin Pak Wipin ya. Karena terlalu jauh, Cibinong ke Tenjo terlalu jauh. Perhatiannya agak kurang mungkin. Seperti itu. Mungkin komentar aja ya, sharing aja seperti itu Pak Wipin. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan ada bank syariah apapun. Mau bank syariah Amanah Ummah, bank BSM, bank Maut yang buka cabang di Tenjo. Sehingga warga Tenjo bisa hijrah ke syariah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira begitu? Ya silakan. Iya Pak. Iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Dengan Pak siapa Pak? Pak Jajang dari Caringin. Baik Pak Jajang, begini. Di bank syariah idealnya adalah bank memberikan barang. Ya, bank syariah itu dihindari ngasih uang. Karena kalau bank syariah ngasih uang, nanti persepsi masyarakat apa bedanya dengan bank konven? Betul? Nah, tapi masih ada juga yang agak dikit-dikit nyerempet tuh bank syariah, masih ngasih uang juga.
Akhirnya persepsi masyarakat sama aja katanya kayak Bang Konven ngasih uang juga. Jadi sebetulnya yang ideal itu Bang Syariah harus ngasih barang. Contohnya gini, misalkan ada nasabah mau beli rumah. Bang Syariah itu harus beli dulu rumah itu ke developer. Ijab kabul dulu, berakad dulu. Bang Syariah beli dulu rumah itu, setelah secara syariah dimiliki oleh bank, baru kita jual ke nasabah. Kita ngasih rumah. Gitu. Kemudian ada nasabah perlu mobil. Demikian juga kita akad dulu dengan dealernya. Setelah mobil itu jadi milik bank, kita berakad dengan nasabah. Kita jual ke nasabah, kita kasih mobilnya. Gimana kalau modal kerja? Tadi barangnya rumah, mobil, oke lah, nggak masalah. Gimana kalau modal kerja? Ya? Nah, gimana kalau bayar hutang? Nanti ada diskusi khusus lagi ya. Gimana kalau modal kerja? Bengkel, macam-macam itemnya Pak ya. Apa ban? Apa pelak? Hah? Apalagi oli ada, ban dalam, ya. Nanti Bapak alurnya membuat daftar barang yang mau dibeli. Ada lampirannya, nanti Bapak ajukan ke kita misalkan total 50 juta. Nanti kalau di ACC, bank yang harusnya berhubungan dengan suppliernya itu. Jadi yang paling ideal, bank berhubungan dengan supplier dan kita ngasih barangnya ke Bapak. Itu yang paling ideal Pak. Tapi kadang-kadang memang prakteknya, kadang-kadang Bank Syariah kesulitan. Karena itemnya banyak, misalkan 20 item. Kalau satu-satu bank harus berhubungan dengan supplier, bank harus ngasih barang ke Bapak, kira-kira repot juga ya. Repot juga Pak. Keteteran juga kira-kira Bank Syariah ya. Sehingga ada solusinya Pak. Kita juga nggak kaku. Mungkin kalau di Timur Tengah udah sangat ideal kayak gitu Pak, udah dipraktekin tuh ngasih barang. Tapi kalau di Indonesia memang kadang-kadang belum bisa ideal 100% seperti itu. Jadi ada solusi jalan tengahnya, yaitu bank mewakilkan Bapak untuk belanja atas nama bank. Ada akad yang harus ditandatangani namanya akad wakalah. Wakil, wakalah. Jadi Bapak tanda tangan, Bapak menjadi wakil bank untuk belanja. Jadi uang itu kita titipkan ke Bapak, Bapak belanja atas nama bank. Tapi sebagai bukti bahwa dana yang dititipkan ke Bapak dibelanjakan, bank minta bukti pembelian barang. Kita minta bukti bonnya, kita minta bukti kwitansinya, seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Oke, cukup dari kelas ini. Apakah bisa dibantu dari kelas alas kaki Muhammad Asri yang akan bertanya? Kelas alas kaki, ya alas kaki, ya. Bisa dibantu? Atau siapa dulu yang siap? Ada servis handphone sama pastry. Halo, Assalamualaikum. Oke, siap. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Bapak pemateri yaitu berkaitan dengan riba, Pak ya. Ketika saya misalkan meminjam modal ke bank itu, ke bank Bapak, Bank Amanah Ummah, dan saya pinjam itu buat bayar hutang Pak ya, buat bayar hutang. Nah, ketika untuk bayar hutang saya udah bayarkan. Nah, ketika saya sudah membayarkan hutang saya, otomatis saya kan setoran per bulan ke Bank Amanah Ummah gitu Pak ya. Jadi setoran. Nah, ketika setoran itu kan pasti misalkan saya pinjam uang 10 juta misal ya. Nah, saya minta waktu buat 10 bulan Pak. Nah, buat 10 bulan gitu. Apakah ada pembayaran lebih atau tidak Pak? Ya, apa ada pembayaran lebih atau tidak? Karena di sini Bapak mengatakan Bank Syariah Amanah Ummah menepis riba meraih laba Pak ya. Nah, ketika berarti menepis riba, kalau tidak ada riba, apakah saya mengembalikan ke Bapak 10 juta lagi? Apa ada lebihnya? Kalau ada lebihnya berarti kan itu masuknya riba Pak. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon Boleh tahu dengan nama siapa? Namanya siapa? Muhammad Asri dari IKM Alas Kaki, Kecamatan Pamijahan Pak. Sri. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari apa nih? Servis HP.
Asri. Oke, silakan. Ini apa nih? Servis handphone bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras. Mic-nya didekatkan. Sekarang kan banyak bank konvensional yang Ulang, suaranya kurang keras. Mohon diulang. Nama dan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kami sekarang kan banyak bank konvensional yang berkedok bank syariah. Gimana cara kita membedakannya dan cara menyikapinya? Apa ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Mbak, tolong ulangin teh. Masih kurang kedengar. Buka masker aja, buka masker. Teman-teman katanya pengen lihat nih dari tadi, pada tegang. Jangan, nah ya. Tuh, ngantuknya hilang. Yang kencang suaranya. Waduh, hilang. Kalau tidak memungkinkan kita ke beralih yang lain dulu deh. Gimana operatornya? Jaringannya nggak bagus, bisa di yang lain dulu atau gimana? Ke pastry dulu kalau tidak memungkinkan. Atau di WA saja deh pertanyaannya, dipoto. Koordinator untuk memfoto pertanyaan dari handphone. Kang Maki, minta tolong. Oke, kelas lain dari pastry, silakan. Ibu Eti Rohayati, silakan kalau bisa. Suaranya juga hilang nih. Kalau tidak memungkinkan, para koordinator untuk memfoto pertanyaannya atau diketik sama ke WA sambil nunggu, ya.
Oke, mengingat waktu yang sudah semakin singkat, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah ada dari saudara M. Asri dari Pamijahan. Ini cukup menarik juga terkait dengan pembayaran utang, ya. Sekali lagi memang kita selalu pinjam uang ke bank itu bukan hal-hal yang produktif, tapi sifatnya konsumtif, sehingga ya jadi begini, pinjam uang bayar utang atau gali lubang tutup lubang. Nah, saya rasa perlu diperjelas nih Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Ini pertanyaan dari Pak Kang Muhammad Asri dari Pamijahan, ya, dari Zoom, ya, dari kelas alas kaki sepatu, ya. Pertanyaannya, kalau untuk membayar hutang apakah ada tambahannya? Nah, ini menarik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di Bank Syariah Amanah Ummah khususnya tidak ada produk untuk bayar hutang. Jadi kita tidak bolehkan, kita hanya untuk yang produktif. Ya. Kalaupun ada, yaitu ada yang namanya dana kebajikan. Ya. Itu sifatnya bukan komersil, atau bahasa syariahnya ini tabaru, bukan tijari. Itu betul-betul untuk membantu orang yang memang sedang kondisinya sangat kesusahan. Kaum du'afa, bukan para pengusaha. Nah, itu ya. Janda-janda tua mungkin, ya, yang terjerat utang, ataupun anak yatim punya hutang. Nah, jadi betul-betul dana sosial. Namanya, akarnya namanya al-qad, talangan. Ya, kalau Muhammad Asri itu namanya al-qad atau talangan. Dan itu sumbernya dari modal bank, bukan dari dana masyarakat, bukan dari tabungan atau deposito. Jadi sumbernya dananya sangat terbatas. Makanya kita salurkan sangat selektif ke orang yang betul-betul membutuhkan. Dan itu sifatnya sosial. Jadi tidak ada tambahan. Jadi cukup kembali pokoknya saja. Tetap ngangsur misalkan 1 juta, diangsur 10 bulan, diangsur setiap bulan 100.000. Yang kembali hanya pokoknya saja. Bank tidak minta tambahan apapun, karena kalau bank minta tambahan berarti itu riba, tidak boleh. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab, ya, begitu. Namun itu sifatnya dana sosial, jadi tidak semua orang bisa mengajukan ke bank, seperti CSR lah. Ini ada pertanyaan melalui WA ini dari Pak Suherman, Kecamatan Tenjo, servis HP. Pertanyaan, bagaimana caranya agar kita terhindar dari riba? Kira-kira tadi apa yang saya sampaikan mungkin sudah menjawab, ya. Mudah. Pertama, niatkan di hati Bapak Ibu. Gimana caranya kita terhindar dari riba? Pertama, hati kita dulu pengen hijrah. Jangan sampai dari hati aja, niat aja belum ada. Kedua, action. Jangan hanya niat, tapi kita nggak mau bergerak. Ya sudah, kalau kita, mohon maaf, ada pertanyaan seperti ini ketika saya sosialisasi seperti ini. Pak, saya sepakat mau hijrah total, tapi masalahnya saya udah terlanjur, Pak. Begitu. Pertama, saya udah terlanjur punya angsuran KPR rumah ke Bank Anu. Kedua, saya udah terlanjur punya angsuran mobil ke leasing Anu konvensional. Gimana Pak solusinya? Saya bilang, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu sudah punya niat dan memang punya rencana untuk hijrah secepat mungkin, kita bisa bantu. Namanya kita take over. Jadi kewajiban Bapak, angsuran Bapak ke bank konven itu kita lunasin. Setelah itu kita Bapak ngangsurnya ke kita, ke bank syariah. Seperti itu kira-kira Pak Herman. Atau gimana pertanyaannya, Pak, saya punya rekening bank konven. Saya diminta oleh rekan saya ataupun supplier saya harus buka bank konven juga tabungannya. Kalau enggak, bisnis saya keganggu, Pak. Gimana solusinya? Saya bilang, Bapak Ibu, kalau kondisi seperti itu mungkin ini kondisinya rusuh atau ada kondisi darurat, ada keringanan. Tapi jangan diniatkan kita memakai rekening bank konven itu untuk
menyimpan uang, tapi untuk lalu lintas saja. Contohnya ada pembayaran dari pembeli Bapak atau dari konsumen, transit. Sudah, itu sebagai alat untuk lalu lintas saja. Masuk, Bapak buka rekening satu lagi, rekening bank syariah. Rekening tabungan di bank syariah, nanti Bapak masuk ke bank konven, Bapak transferkan langsung ke bank syariah. Jadi jangan ngendapnya terlalu lama gitu. Jangan diendapin sebulan, 2 bulan. Mungkin sehari, 2 hari udah Bapak transferin lagi ke rekening penampungan Bapak di bank syariah, kira-kira seperti itu. Nah, itu cara-cara untuk supaya segera kita hindari riba, Pak. Pertama, punya niat dulu di hati. Kedua, action, langsung bergerak begitu. Kemungkinan dihapusnya berapa persen, Pak? Iya, Pak? Ketika take over tadi tuh. Iya. Itu pengen dia tidak pengen di-drag. Iya. Nah, kita masukin situ take over. Kemungkinan dihapusnya berapa persen? Baik. Pertanyaan, kira-kira berapa persen peluangnya? Terus terang itu sesuatu yang saya tidak bisa jawab. Karena itu relatif tergantung kepada nanti kondisi usaha Bapak. Misalkan Bapak punya kewajiban ke bank konven misalkan 100 juta lagi. Kita nanti akan lihat berapa jaminan yang mencukupi tidak. Kedua, kira-kira kemampuan angsuran Bapak memungkinkan tidak dengan usaha Bapak. Kalau dihitung-hitung 100 juta, jangka waktu misalkan 5 tahun muncul angsuran sekian juta, kita analisa kemampuan usahanya masih mencukupi, insya Allah peluangnya besar, Pak. Begitu kira-kira Pak Pipin. Oke, cukup Pak ya. Lanjut dari Parida, pemijahan servis handphone tadi yang terkendala di Zoom meeting. Pertanyaannya adalah, sekarang banyak bank konvensional yang berkedok bank syariah. Bagaimana cara kita untuk membedakannya dengan cara menyikapinya? Pak siapa Pak? Pertanyaannya? Ibu Parida. Ibu Farida mungkin tadi ya. Pertanyaan Bu Farida terima kasih cukup bagus. Makanya saya bilang setelah kita sepakat hijrah ke bank syariah, kita tinggalkan dosa riba. Pertanyaan yang kedua adalah bank syariah mana yang harus dituju? Karena sekarang faktanya di lapangan banyak bank konven ikutan buka bank syariahnya Pak. Betul tidak? Yang tadi saya bilang bank swasta 3 huruf punya non muslim juga punya bank syariahnya Pak. Betul tidak? Jadi apa yang kita bisa harapkan kalau bank seperti itu Pak? Mungkin mereka hanya sekedar ikut-ikutan opportunis karena ada keuntungan di sektor syariah, mereka ikut-ikutan buka. Jadi kita harus betul lihat kira-kira siapa di belakang pemiliknya Pak. Kalau belakang bank swasta, kira-kira pemiliknya muslim apa non muslim itu dulu. Kalau induknya masih non muslim, ya sudah. Berarti kita sudah punya apa ya? Sudah punya perkiraan kira-kira praktek juga mungkin tidak jauh beda begitu. Kita harus pilih bank syariah yang betul-betul 100% pemiliknya umat Islam. Apalagi pemiliknya dari orang Bogor asli, yaitu bank syariah Amanah Umah. Itu kira-kira pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Haji. Rasanya diskusi hari ini luar biasa menarik dan cukup interaktif. Teman-teman banyak juga yang ingin tahu terkait dengan pembiayaan, tapi mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan, masih boleh Pak Haji ada yang bertanya? Ya, 2 orang lagi di sini. Ya. Walaupun ada teman-teman yang sudah off ya, karena kondisi tidak memungkinkan, karena di sini masih menarik nih, boleh ya, sama 2 terakhir ya. Baik. 2 terakhir saja. Ya yang paling belakang dulu deh. Maju ke depan aja Pak, boleh Pak, biar gampang. Ya. Oh ya. Mohon penjelasannya Pak tentang dana talangan haji. Tadi belum dibahas ya Pak ya. Tolong dibahas bagaimana pembahasannya. Ya, talangan haji ya, dana talangan haji atau umroh. Dari mana Pak? Dari Nanggung, Pak Sibi dari Nanggung. Ya, silakan Pak Jaro yang terakhir dari Nanggung juga nih. Ya, kebetulan deket-deket semua nih Pak Haji. Ya, pengusaha ayam. Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kang Ayi, Kang Suar dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Langsung saja ke Pak Haji, yaitu kami di sini tentu ini punya harapan yang besar, pengen usaha, sehingga kami ikut serta dalam pelatihan ini. Hanya saja secara mayoritas menurut saya ini terkendala permodalan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi saya cukup tertarik. Yang pertama, Amanah Ummah ini lebih ke berjuang ingin berjihad memberantas yang namanya riba. Dan mudah-mudahan ini masyarakat bisa cepat merubah paradigmanya, walaupun sangat sulit barangkali. Yang ingin saya sampaikan, karena kami di sini barangkali sama-sama ingin usaha, tapi secara mayoritas juga kami terkendala dengan by checking, Pak. Karena siapapun itu yang pernah bermasalah di bank, ini akan terkena dampak by checking. Nah, ada enggak progres Bank Amanah Ummah dengan konteksnya menolong supaya tidak membatasi kami, memberikan kelonggaran atau ruang tidak terkena by checking. Karena yang namanya usaha itu fluktuatif pasti ada, Pak. Maju mundur pasti ada. Nah, ketika memang kami terkendala dengan by checking, ini seakan-akan memutuskan harapan buat kami. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait masalah ada enggak progres Amanah Ummah untuk paling tidak mengurangi atau menghilangkan barangkali checking. Yang kedua, yang terjadi, mohon maaf, yang terjadi di masyarakat, walaupun Bank Amanah Ummah tadi udah panjang lebar kami dengar apa yang disampaikan oleh Pak Haji, menghilangkan riba, tapi yang terjadi fakta di lapangan malah banyak bank-bank keliling yang sangat menjamur. Ini perlu saya kira untuk bagaimana merubah tadi, barangkali dengan munculnya Bank Amanah Ummah ini, Bank Syariah ini bisa mengurangi itu. Karena persoalannya yang saya pelajari, satu, masyarakat ingin usaha, satu, terkendala dengan by checking, yang kedua terkendala dengan jaminan. Karena apapun itu yang namanya bank itu pasti persoalan jaminan. Nah, mudah-mudahan dengan Bank Syariah muncul ini bisa menyelesaikan atau memberikan solusi buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarotimu. Saya cukupkan dua saja ya, karena waktunya sudah lewat jauh. Silakan Pak Ji untuk dijawab. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Ini kelihatan sangat antusias ya. Walaupun hujan, semangatnya luar biasa, semangat jihadnya ya. Bagi Bapak-Bapak yang masih penasaran, ingin bertanya, silakan japri saja. Ya, HP saya 24 jam Pak, itu on terus, insya Allah. Ya, apalagi kalau jam kerja, yang di ruangan lain ya ikut Zoom pun silakan. Di brosur saya itu kalau belum kebagian nanti bisa ambil di panitia, ada brosur, di situ ada nomor HP saya dengan Pak Hendi ya. Baik, pertanyaan dari Kang Sibi ya, Nanggung. Ini bertanya mengenai dana talangan haji dan umroh. Betul, tadi belum saya singgung karena waktu jadi tidak semuanya bisa saya bahas. Pertama ini akadnya, produknya. Untuk dana pertama umroh dulu deh. Untuk umroh kalau di Bank Syariah Amanah Ummah, akadnya itu Bapak Ibu namanya ijarah multi jasa. Ijarah multi jasa itu aplikasinya bisa buat biaya pendidikan. Misalkan kita punya anak pengen S1 atau S2, kita tergendala biaya belum cukup. Nanti bank yang melunasin ke pihak kampus. Nanti orang tuanya yang langsung ke kita. Ataupun untuk biaya kesehatan, biaya rumah sakit itu bisa pakai ijarah multi jasa. Ketiga, bisa untuk perjalanan umroh. Pembiayaan umroh itu akannya ijarah multi jasa. Jadi nanti bank kerjasama dengan travel umroh, ya.
disyaratkan minimum ada uang muka 20% dari nasabah. Sisanya 80% dari bank. Jadi nanti bank yang akan memberikan pembiayaan yang 80%-nya. Nanti kita lunasin ke pihak travelnya. Nanti si nasabah berangkat umroh, nanti pulang umroh ngangsur ke bank. Kemudian yang kedua, kalau haji. Haji akadnya beda, bukan ijarah multijasa. Akadnya namanya kod, talangan haji. Nah, bank syariah itu, terutama bank syariah Amanah Ummah, membiayai hanya untuk porsi hajinya saja. Untuk booking seat, yang nominalnya 25 juta ya, ke Kemenak. 25 juta, tapi dari bank tidak 100%. Ya, harus ada uang muka dari si nasabah sebesar 10%. Jadi 2,5 juta dari nasabah, sisanya 22,5 dari bank. Jadi nanti total 25 juta nanti kita akan bayarkan ke bank yang menerima porsi haji itu, yang berjasama dengan Kemenak. Kira-kira seperti itu. Cuma bedanya kalau haji harus dilunasin sebelum berangkat, Kang Sibi. Kalau umroh bisa berangkat dulu, baru pulang umroh ngangsur, begitu. Itu bedanya. Ya. Yang terakhir, ini pertanyaan pamungkas ini. Ini gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap ini. Dari Pak Jaro, Nanggung ya. Kendala BI checking. Ini saya gampang-gampang susah jawabnya nih. Kemudian bank keliling. Begini. Bank syariah di Indonesia itu punya regulator yang bernama OJK. Ya. Ada juga persepsi masyarakat di luar, bank syariah itu ya kayak lembaga sosial. Jadi kalau kita pembiayaan ke bank syariah, kalau nunggak jangan ditagih katanya. Kan bank syariah kok nunggak masih ditagih. Jadi seakan-akan bank syariah itu kayak lembaga sosial. Gitu. Kalau macet nggak usah ditagih. Itu persepsi yang salah terhadap bank syariah. Padahal justru kita ini harus menjaga gimana bank syariah ini harus sehat. Supaya bank syariah itu untung. Supaya bank syariah ini survive di Indonesia. Karena kalau bank syariah banyak yang macet, nunggak nggak boleh ditagih, lama-lama rugi, lama-lama tutup gulung tikar, betul? Sehingga kalau gitu nggak ada bank syariah yang bisa hidup di Indonesia. Kalau paradigma kita masih seperti itu. Kedua, BI checking. Bisa nggak kalau bank syariah nggak usah ada BI checking, Pak? Katanya bank syariah. Jadi begini Bapak Ibu, BI checking itu salah satu memang pintu bank syariah ataupun perbankan untuk menseleksi calon nasabah. Itu memang pintu gerbangnya. Dan kebetulan ini OJK juga mewajibkan Pak Jaro, bank syariah juga harus pakai BI checking, sayangnya seperti itu. Bisa aja kita ngeyel, kita nggak ngikutin OJK tanpa BI checking di ACC. Nanti suatu ketika ketahuan oleh OJK, karena setiap tahun kita diaudit, tiba-tiba filenya diminta, ketahuan, sudah. Kita kena teguran. Bahkan kalau yang paling parah itu diberhentikan direksinya. Kira-kira begitu, Pak Jaro. Jadi mohon maaf untuk BI checking, sampai saat ini kita masih sama mengikuti bank yang lain juga. Jadi baik bank konven maupun bank syariah diwajibkan oleh OJK untuk melakukan BI checking dalam rangka untuk mitigasi risiko. Seperti itu kira-kira. Nah sekarang pertanyaan gimana dengan bank keliling? Nah bank keliling memang ini salah satu masalah di masyarakat. Kuncinya menurut saya ini harus kayak gini nih. Gimana dakwah? Sosialisasi. Paling kurang kalau dia udah tahu dosa riba, dia agak ngeri juga ngambil uang bank keliling. Kalaupun harus kepaksa ngambil uang dari bank keliling, mungkin salah satu solusinya menurut saya, kita harus kolaborasi kerjasama dengan koperasi syariah atau BMT nih. Karena biasanya yang ngambil pinjaman bank keliling itu nominalnya kecil-kecil. Betul nggak? Jarang yang puluhan juta, ratusan juta jarang. Golongan di bawah itu masyarakat kecil itu paling ngambil 1 juta, betul tidak? 500.000 maksimal 2 juta. Jadi nominalnya kecil. Nah kira-kira kalau bank menjangkau ke masyarakat yang nominalnya kecil-kecil terlalu repot ya Bang. Bank punya keterbatasan. Jadi itu mungkin garapannya BMT atau koperasi syariah. Jadi bank bersinergi dengan BMT atau koperasi syariah, bank memberikan permodalan ke BMT atau koperasi syariah, BMT yang berhubungan dengan tadi itu,
masyarakat-masyarakat yang di bawah itu yang memerlukan 500.000, 1 juta. Mungkin jadi kita masing-masing punya lahan garapan yang masing-masing yang tersendiri gitu kira-kira Pak Jarod. Bank konsentrasi ke nasabah yang menengah mungkin, yang kira-kira nominalnya mungkin 30 juta ke atas, sehingga efisien. Kalau yang kecil-kecil garapannya Koperasi Syariah atau BMT. Jadi kita bagi-bagi tugas, nggak semuanya harus dilakukan oleh Bank Syariah. Gitu. Kira-kira begitu mungkin Pak Jarod. Mudah-mudahan kalaupun kira-kira belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, mohon maaf mengenai BI checking, tapi itulah keterbatasannya saat ini di Indonesia. Kita harus ngikutin kepada regulator yang bernama OJK. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Terakhir mungkin karena ada 10 orang penanya tadi, Pak Haji berhak nih untuk memilih, katanya mau dikasih souvenir ya, atau bingkisan pertanyaan-pertanyaan Pak Haji yang menurut Pak Haji paling terbaik di kelas ini. Silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Sumardi. Terakhir dari saya, sebelum kami menyerahkan sedikit kenang-kenangan buat Bapak Ibu atas nama pribadi, atas nama manajemen dan direksi Bank Syariah Amanah Ummah, menghaturkan ucapan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh panitia, Pak Primus Justisio, Kang Ai, kemudian juga dari Dinas Perindustrian Pusat dan juga Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor, dan seluruh panitia atas kesempatannya. Karena kalau saya tidak diundang, kita nggak bisa ketemu seperti ini Bapak Ibu. Tidak saling kenal. Kalau kita sudah kenal, insya Allah besok lusa kita ketemu saling bisa tegur sapa. Atau bisa teleponan, bisa WA-an. Saya bisa nambah teman, bisa nambah saudara, bisa nambah silaturahmi. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya punya kesempatan untuk bisa sharing ilmu, sharing tentang perbankan syariah. Mudah-mudahan kalau apa yang saya sampaikan tadi saya ikhlas menyampaikan, mudah-mudahan saya dapat pahala. Demikian juga Bapak Ibu yang mendengarkan, baik yang di ruangan ini maupun ikut melalui Zoom, kalau ikhlas mendengarkan mudah-mudahan dapat pahala. Jadi kita berdua dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, sesuai dengan janji saya bawa oleh-oleh ini. Ada 2, satu untuk panitia, nanti kita simbolis, foto bersama Kang Ai. Kedua untuk yang bertanya. Saya apresiasi yang sudah mau bertanya. Ini ada 3 nih. Ada payung, souvenirnya. Ada jam dinding, dan ada mug. Nah, gimana kira milihnya nih? Bingung juga nih. Paling menarik. Ya. Saya cek di sini ya. Pertama, saya apresiasi pertanyaan dari Pak Pipin dari Tenjo. Ya, kita kasih aplaus. Oke, silakan maju dulu Pak. Silakan maju Pak. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Sibi dari Nanggung. Oke, silakan Pak Sibi. Insya Allah haji atau ketiga, Pak Jaro dari Nanggung juga. Oke, silakan. Kita foto bersama boleh ya? Jaga jarak Pak. Nah, ya. Panjun ke depan. Hadap sana Pak. Ya.
Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan materi kali ini membawa manfaat yang besar buat kita. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pantas didengar atau menyinggung perasaan teman-teman. Kesalahan hanya datang dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.